Menggunakan iPhone itu gue selalu memilih versi yang lebih compact. Dari zamannya masih 2 varian aja dalam satu series ya, seperti base model dan plus model di iPhone 6 sampai ke Pro series di modern iPhone. Gue nggak pernah memilih yang Pro Max. Tapi kali ini beda, gue memilih iPhone 15 Pro Max dan ini dia reviewnya. Alasan utama gue ya tentu aja karena kameranya nih yang punya lensa telefoto periskop. Jadi gue memilih bukan karena ini adalah varian yang tertinggi dari iPhone 15 series, bukan juga karena ini adalah yang terbaik yang Apple punya di tahun ini. Terbukti setelah perilisannya iPhone 15 Pro series ini banyak diterpa masalah. Ada yang bilang ini baterainya nggak sesuai sama ekspektasi, ada yang bilang juga ini overheat bang, sistem operasinya belum stabil. Untungnya Apple itu langsung gercep ya sort out ini problemnya melalui software update yang mereka berikan di versi iOS 17.0.3. Gue udah menggunakan HP ini dari pertama kali kita beli di Singapura, udah hampir sebulan dan udah memakan 16 kali cycle. Ini perhitungan penggunaan baterai yang sebelumnya ada di MacBook. Nah, ngomongin soal cycle, ini menurut gue fitur yang menarik ya, bahkan bisa dibilang lebih efektif dibandingkan dengan battery health. Kita jadi lebih tahu pasti dan punya gambaran perhitungan udah berapa kali iPhone kita ada cycle atau siklus ngabisin baterai per 100%. Balik lagi dengan adanya fitur baru, itu pasti ada aja yang bagus dan ada aja yang jelek. Nggak jelek sih, kita ganti ya kata jeleknya dengan agak kurang. Jadi gua akan mulai dari yang bagusnya dulu, yaitu ini dia, kameranya. Kita pasti pernah dengar dong kata-kata kalau Apple mengadopsi sesuatu yang baru itu pasti mereka akan menerapkannya dengan lebih baik. Awalnya gue nggak setuju, tapi setelah gue pikir-pikir lagi ternyata ini ada benernya juga. Untuk pertama kalinya Apple memasang lensa telefoto yang periskop yang mereka beri nama adalah Tetra Prisma. Lensa dengan focal length yang lebih besar yaitu 120 mm yang bisa memberikan kalian experience untuk memotret dengan jarak yang jauh. Ini adalah lensa zoom yang sangat-sangat gua sukai. Secara setup ini masih sama dengan 3 boba di bagian belakangnya nih. Kamera utamanya 48 megapiksel, kamera ultrawide-nya 12 megapiksel dan telefoto periskopnya itu 12 megapiksel. Tapi Apple membuatnya seolah-olah HP ini tuh punya 7 focal length yang berbeda. Emang dasar marketing. Di kamera utamanya mereka membuat ada 24 mm, 28 mm dan 35 mm. 2 kali zoomnya itu 52 mm yang aslinya ya ini adalah nge-crop dengan style gaya jualannya Apple. Ultrawide-nya itu masih sama di 15 mm dan telefoto zoomnya itu 120 mm. Tapi bagi gua ini tetap 3 focal length aja karena aslinya cuma 3 lensa. Cropnya itu sejatinya adalah cara marketing doang. Meski gue cukup suka sih sama 35 mm nya sampai gue setting 35 mm ini jadi kamera default di HP ini. Jadi buat digunakan sehari-hari sebenarnya yang kita butuhin itu bukan spek di atas kertas tapi kemampuannya buat menangkap momen dengan cepat dan tepat. Apple itu ahlinya dalam hal ini. Gue sangat suka sama software kameranya iPhone, itu bagus banget dalam memangkas fitur jadi lebih padat lagi, simple digunakan dan berguna. Contohnya mereka menggabungkan live photo, portrait mode dan resolusi yang lebih besar dalam sekali cekrek aja. Live photo itu berguna untuk data sosial media ya, seperti Instagram itu bisa jadi bumerang, terus data depth buat portrait mode itu juga tersedia dalam mode foto biasa. Kita bisa mengeditnya untuk membuat foto biasa itu jadi portrait mode, ada efek bokehnya. Dan resolusinya sekarang jadi lebih besar di 24 megapiksel. 2 kali 1 binning dari sensor 48 megapiksel yang mereka punya. Ketiga hal ini menurut gua adalah processing yang sangat-sangat besar, membutuhkan power. Tapi yang Apple berikan itu cukup dalam sekali cekrek aja dan itu cepet banget. Gua harus apresiasi hal ini. Modern smartphone seperti ini emang udah gila banget kemampuannya.
Untuk lensa telefotonya lagi-lagi gue dibikin terkesima. 120 mm ini bisa digunakan untuk portrait mode dan hasilnya itu gila cakep banget. Gue suka, jadi gue nggak perlu lagi membandingkan foto ini dengan hasil kamera lain. Karena kalau lu udah suka, ngapain ngebanding-bandingin sama yang lain. Oke, jadi ini adalah sampel kamera depannya dari iPhone 15 Pro Max di resolusi 4K 60 fps. Ya sebenarnya kualitas videonya iPhone itu udah bagus ya, bagus banget. Bahkan mic-nya juga nih suaranya bagus banget. Paling kalau fotografi tuh gue kayak ada harapan kualitas fotonya iPhone tuh kayak Pixel 8 Pro atau Pixel 7 Pro. Dan sebaliknya ya, kalau misalkan lagi pakai Pixel, gue berharap kualitas perekaman videonya Pixel itu bisa kayak iPhone atau mendekati iPhone, transisinya dan lain-lain. Jadinya gue nggak harus pakai kedua HP itu secara berbarengan, bisa pilih salah satu, pilih iPhone atau pilih Pixel. Bukan iPhone rasanya kalau perekaman videonya itu nggak bagus. Tahun ini mereka upgrade kemampuan perekaman videonya. Bukan 8K, belum sampai ke sana. iPhone masih stay di resolusi 4K, tapi kali ini 4K 60 fps-nya itu bisa di semua lensanya sambil ngerekam, sambil pindah-pindah lensa. Tadinya gue berpikir iPhone itu takut ya buat upgrade lensanya itu ke 5 kali zoom, karena kemungkinan akan membuat perpindahan lensanya itu jadi nggak smooth transisinya. Tapi ternyata gue salah. Transisi perpindahan lensanya di resolusi dan focal length sebesar ini itu smooth banget. Gue coba ya dari 0,5 kali sampai ke 15 kali zoom, itu perpindahan antar lensanya smooth banget. Harus gue akui kalau Android itu tertinggal ya dalam hal ini. Rekaman dari iPhone 15 Pro Max dan iPhone 15 Pro yang bukan Max itu dua-duanya bisa ya di 4K 60 dan pindah-pindah lensa sekaligus. Kita coba dari ultra wide, 1 kali, 2 kali, dan 5 kali. Dan perpindahannya ini menurut gua ini cukup smooth banget. Bahkan loncat dari 0,5 sampai ke 5 kali itu gak terlalu berasa. Hanya Pixel aja yang bisa merekam 4K 60 itu sambil pindah-pindah lensa, tapi transisi perpindahannya itu masih patah-patah gitu. Action mode-nya juga bisa digunakan untuk lensa telefotonya. Nah ini gokil sih, dimana kebanyakan flagship Android itu yang punya ultra stable, ultra steady itu nggak bisa digunakan untuk lensa telefotonya. Lanjut, ada opsi ProRes yang mereka tingkatin di resolusi 4K 60 fps. Tapi hal ini butuh SSD eksternal buat gunainnya. Karena sudah menggunakan port yang USB-C, ini yang transfer rate-nya udah lebih tinggi. Rekam ProRes pakai SSD itu juga cepet ya prosesnya ya. Kita bisa langsung import juga dari SSD eksternal itu ke internal storage setelah merekam ProRes. ProRes ini banyak makan data yang besar, dalam 7 detik aja itu bisa sampai 1-1,5 GB, dan berikut ini sampel ProRes videonya.
Lanjut kita bahas bagian yang agak kurang. Kita mulai dari nih desainnya dulu. Gue bukan orang yang terlalu gimana banget ya ngelihat perubahan desain iPhone, apalagi dalam 5 tahun belakangan ini kita kayak dijejelin sama bentukan yang sama. Meski ada perbedaannya tapi tipis-tipis ya, garis besarnya sama dengan desain yang sama. Tapi pada endingnya kita bakal pasangin casing. Nah ini yang menarik nih ya, punya iPhone tuh seru pada saat kita hobi ngoleksi casingnya. Pilihannya banyak bener. HP ini udah paling top lah, paling atas kalau buat pilihan casing yang melimpah. Paling yang baru ini adalah action button nih yang bikin gua galau ya, mau nyeting apaan. Kalau gua setting ke kamera, gue jadi kehilangan buat sekali klik untuk mute. Tapi gue bisa pakai mute, pakai control center, cuma ya tetap aja gue ngerasa kurang aja gitu. Ke bagian performa juga nih, presentasinya mereka itu keren ya, pakai nama chipset A17 Pro yang ada embel-embel Pro-nya buat misahin diri sama 15 base model. Sebenarnya punya iPhone itu kan kelasannya adalah HP flagship ya, 13, 14, 15 itu punya chipset yang kenceng. Yang bikin perbedaannya tahun ini ya gaming AAA yang mereka akan janjikan rilis buat 15 Pro Series. Jadi kita tunggu aja. Buat game yang lain ya kayak Genshin, PUBG Mobile, terus Mobile Legend, ya sama iPhone sebelumnya juga bisa, bukan hal yang baru dan performanya itu mirip. Ya meskipun secara data benchmark ini gila ya, tapi gue bukan orang yang suka ngelihat angka-angka dan ini dia skornya. Ke bagian displaynya juga masih sama ya, ada Dynamic Island yang bisa uget-ugetan, bukan hal baru juga karena sebelumnya kita udah pernah bahas di iPhone 14 Pro. Paling bezelnya aja nih yang tipis banget di 15 Pro Max ini. Nggak terlalu ketara sih, tapi emang lebih tipis dan juga tingkat kecerahannya yang lebih tinggi lagi. Dimana iPhone sebelumnya juga cukup tinggi buat tingkat kecerahannya. Jadi bisa gue bilang ini hampir mirip dan sama aja. Speakernya juga ini bagus banget ya, Apple nih jago ya ngasih hal-hal yang basic tapi bagus banget kayak displaynya, speakernya, vibrating motornya. Nah display yang gonjreng kece dengan refresh rate 120Hz LTPO itu smooth banget, ditambah speaker yang menggelegar membahana. Itu asik banget kalau dipakai buat nonton film kesayangan kalian. Tapi iPhone Pro Series ini juga sebelumnya ya sama bagusnya, jadi sama aja. Nah paling kita ke bagian baterai. Sebelum update ke iOS 17.0.3 itu banyak yang mengeluhkan performa baterainya itu ngocor, kurang bagus bang. Tapi setelah diupdate itu ada yang bilang baterainya udah kembali normal. Gue sendiri pakai HP ini dari pertama kali beli sampai sekarang itu hampir selalu bisa bertahan 1 sampai 1,5 hari penggunaan, bahkan bisa sampai 2 hari dengan SOT yang gue lihat itu ada di angka 8 sampai 9 jam. Ada yang bilang salah lu bang ngitungin SOT-nya, tapi bagi gue ya udah kurangin aja itu SOT sejam atau 2 jam tetap aja ada di angka 6 dan 7 jam, which is itu bagus banget dengan ketahanan yang lebih dari sehari. Mau lihat data ya silahkan aja, lihat cycle gue nih ada di angka 16, dimana gue pakai HP ini udah mau sebulan. Masalah yang gue alamin ini justru dari pengecasannya ya, yang masih kurang ya dibandingkan dengan flagship Android yang zaman sekarang. Malah kadang dia suka kayak hold charging gitu kalau HP-nya dalam kondisi yang panas lagi ngecas. Ini sebenarnya gue nggak sabaran aja sih, padahal fitur ini bagus buat menjaga baterainya supaya lebih awet lagi. Oke, segitu aja review gua buat iPhone 15 Pro Max ini. Menurut gua HP ini punya hal yang bikin flagship Android itu cukup sulit buat mengejarnya. Kamera, perekaman video, ketahanan baterai, makanya di awal-awal HP ini banyak diterpa masalah. Ada isu ini, ada itu, dan juga overheat. Tapi Apple begitu cepat buat kick masalah ini yang tadinya overheat sekarang jadi overhot, dan HP ini akan segera dijual resmi di Indonesia. Tertarik untuk beli? Pertimbangin lagi apa yang kalian butuhkan. Kalau gue jelas suka sama lensa telefotonya, setidaknya hal ini jadi salah satu hal yang jadi pembeda iPhone 15 Pro Max ini dengan iPhone yang sebelum-sebelumnya. Jadi ada berasa upgrade-nya. Oke, sekian aja video kali ini. Semoga ngebantu kalian yang lagi nyari tentang review iPhone 15 Pro Max ini. Jangan lupa kasih komentarnya, terus kasih jempolnya, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian dan subscribe supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Droid Lime. Segitu aja, gua ciao dulu.